Eh, halo. Ya, kita lanjutkan materinya, masih mengenai analisis variansi ya. Jadi analisis variansi itu ada dua macam ya, seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu analisis variansi satu arah dan analisis variansi dua arah. Ya. Analisis variansi satu arah itu adalah analisis variansi yang hanya perlakuannya itu hanya datang dari arah kolom, ya. Jadi misalkan seperti yang kemarin sudah saya contohkan ya, ada pemberian vitamin yang berbeda terhadap 3 kelompok hewan ternak ya. Ini ada kelompok yang diberi vitamin A, kemudian yang diberi vitamin B dan vitamin C. Nah, perlakuannya yaitu pembedaan vitamin ya, ini atau pengelompokan berdasarkan pemberian vitamin ini ada hanya pada arah kolom ya. Kolom itu kan berarti dari atas ke bawah ya. Nah, jadi tanpa tanpa perlakuan dari arah samping atau dari arah baris ya. Kalau dari kiri ke kanan berarti itu adalah arah samping ya. Nah, kalau yang dua arah berarti di samping ada perlakuan yang datang dari arah kolom ya, ada juga perlakuan yang datang dari arah baris ya. Misalnya ini kita kelompokkan lagi ya berdasarkan usia. Nah, ini ada yang 1 atau ada yang 0 sampai 1 bulan gitu ya. 0 sampai 1 bulan berdasarkan umur ya atau usia ternaknya. Berdasarkan usia dikelompokkan seperti ini. Ada yang 1 sampai 2 bulan, 2 sampai 3 bulan. Nah, ini kan berarti pengelompokan lagi ya, pengelompokan lagi. Berarti perlakuan lagi kan. Nah, kalau ada perlakuan dari arah kolom ya, kemudian dari arah barisnya juga dibedakan, maka ini yang disebut sebagai ANOVA dua arah. Nah, ANOVA dua arah itu ada dua macam, yaitu ANOVA yang tanpa interaksi dan ANOVA yang kedua dua arah yang dengan interaksi ya. Jadi ada yang tanpa interaksi, ada yang dua interaksi. Bedanya apa sih? Nah, kalau tadi ya saya contohkan di sini, kalau yang dua arah tanpa interaksi ya, itu dalam satu sel pertemuan antara perlakuan kolom dan perlakuan baris, berarti misalkan ini ya, A dengan 0 sampai dengan 1 kan pertemuannya di sini ya. Ini kan satu selnya nih. Nah, ya, tiap selnya ini hanya mengandung satu data ya, hanya mengandung satu data. Ya. Hanya mengandung satu data. Ya. Nah, itu tanpa interaksi. Kalau yang dengan interaksi, maka setiap pertemuan selnya ini mengandung beberapa data ya, atau dikatakan terjadi pengulangan ya. Misalnya kita sekarang mengukur katakanlah berat badannya ya. Berat badannya di sini minggu ini 2, 3 ya, 3 dan seterusnya ya. Nah, minggu depan kita ulang lagi. Nah, kita ukur lagi ya. Berarti kan terjadi pengulangan ya. Apanya? Berat badannya. Ini diukur lagi ya, diambil sampel lagi. Misalnya 4, 5, 4 gitu ya, dan seterusnya. Minggu depannya lagi ada lagi. Ya, berarti itu adalah pengulangan datanya ya. Nah, kalau datanya berupa
pengulangan seperti itu, maka ANOVA-nya adalah ANOVA yang dengan interaksi ya. Nah, pertama kita akan jelaskan ANOVA yang tanpa interaksi ya, dua arah yang tanpa interaksi. Kalau diperhatikan ya, ini kita masih sama langkahnya dengan ANOVA yang satu arah ya, yaitu kita harus membuat yang namanya tabel ANOVA ya. Tabelnya seperti ini ya. Bedanya apa sih dengan yang kemarin? Bedanya adalah di sini ada sumber variansinya, ada sumber variansi baris ya, baris. Kalau yang kemarin kan cuma kolom, error, dan total ya. Jadi JKK, JKI, dan JKT. Nah, sekarang ditambah, yaitu JKB ya. Oke, rumusnya sama ya. Maaf, ada yang berbeda, hampir sama, rumusnya hampir sama. Nanti akan saya jelaskan. Ya, di dalam analisis variansi dua arah tanpa interaksi itu terdapat dua ya hipotesis. Yang pertama hipotesis yang mengacu pada kolom. Nah, yang kedua hipotesis yang mengacu pada baris ya. Yang mengacu pada kolom H0-nya adalah ini H0 ya, ini satu aja nih. H0-nya mu1 sama dengan mu2, artinya apa? Ini berarti perlakuan pada kolom sama saja, tidak berbeda gitu ya. Kemudian H1-nya minimal ada satu rata-rata pada perlakuan kolom yang berbeda. Nah, ini H1-nya. Berarti minimal ada perlakuan kolom yang berbeda. Tadi antara A, B, dan C ya, pemberian vitamin A, B, dan C berarti ada satu yang berbeda, minimal ada satu yang berbeda gitu ya daripada yang lain. Sekali lagi yang berbeda itu bisa jadi lebih lebih bagus dibanding yang lain atau juga bisa jadi lebih jelek ya dibanding yang lain. Kita perlu yang namanya uji lanjutan ya. Kemudian analisis variansi dengan interaksi untuk hipotesis kedua ya, ini mengacu pada baris ya. Logikanya sama dengan ini ya, cuman ini berarti H0-nya perlakuan baris sama saja gitu ya, perlakuan baris sama saja. H1-nya minimal ada satu rata-rata pada perlakuan baris yang berbeda. Berarti tadi antara 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 bulan ya, 0 sampai 1 bulan, 2 sampai 3 bulan, 1 sampai 2 bulan ya. Itu berarti ada yang berbeda perlakuannya ya, gitu. Nah, untuk nanti kan memutuskan apa H0-nya ditolak atau diterima, ya maka kan kita perlu membandingkan yang namanya F hitung dengan F tabelnya ya. F tabelnya kita bisa melihat dari tabel F. Ya, F hitungnya kita bisa cari dari rumus-rumus yang tadi. Ya, rumus-rumus yang di tabel ANOVA ya nanti kita akan contohkan. F tabel saya kira semuanya bisa mencari ya. F tabelnya itu tinggal nanti mencari F tabel kan kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah DB atau DB ya, DB itu derajat bebas untuk pembilang ya. Pembilang dan ini DB untuk penyebut ya, untuk DB untuk penyebut. Jadi pembilang, penyebut. Pembilang tuh kalau di per yang di atas ya. Kalau di pembagian berarti yang di atas itu pembilang. Nah, di bawahnya penyebut ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat di tabel ini. Nah, terus bagaimana menentukan derajat pembilang, derajat penyebutnya di dalam ANOVA dua arah tanpa interaksi gitu ya. Nah, tadi untuk yang baris, ini adalah DB pembilang ya. Ini DB pembilang. Jadi tinggal B dikurangi 1 ya. Nah, kemudian DB penyebutnya ini ya. DB penyebutnya ini. Ya. DB penyebutnya yang untuk error ini ya. Ya. Kemudian kalau yang untuk kolom ya, DB pembilangnya atau derajat bebas pembilangnya itu adalah ini. Sama sebetulnya ya. B itu apa sih? B itu banyaknya perlakuan baris ya. Berarti tadi 3. Kalau K banyaknya perlakuan kolom ya. K-1
Ya, nah untuk DB penyebutnya ya masih sama dengan yang tadi ini. Jadi yang error ini selalu menjadi DB penyebutnya. Kayak gitu ya. Jadi tinggal nanti dicek di tabel F-nya ya. Kemudian cek juga alfanya. Ya, alfanya berapa? Kan tabel F itu di atasnya itu ada alfa ya. Keterangan alfa misalkan 0,01 gitu ya dan seterusnya. Nah, ini dicek dulu baru nanti menentukan ini. Kan nanti ketemu di sini ya, F-nya berapa. Nah, F yang ketemu di sini ini adalah F tabel. Ya, ini F tabel. Ini saya harap dengan bekal minggu lalu yang sudah saya jelaskan, mungkin bisa paham ya, F tabel. Oke. Nah, terus sebetulnya intinya ya di dalam analisis variansi itu adalah membandingkan antara F tabel dengan F hitungnya. Ini F tabel sudah ketemu ya. Belum ketemu sih, cuman sudah saya jelaskan tadi caranya seperti apa. Ya, kemudian bagaimana cara mengisi ini ya? JKK, JKB, JKE, JKT dulu kita tentukan ya. Habis itu kesananya tinggal mengikuti gitu ya. Langsung saja ya. Saya contohkan di Excel-nya lah. Ya. Begitupun dengan yang saya jelaskan dulu yang dua arah dengan interaksi ya. Yang dua arah dengan interaksi ditambah satu yaitu sumber variansinya interaksi. Ya, jadi ada baris, kolom, interaksi, error ya dan total. Nah, ini interaksi ada ya. Disebutnya JKBK ya. Jumlah kuadrat interaksi antara B dan K. Ini rumusnya. Oke. Ya, jadi hipotesisnya juga ada 3 ya. Nah, ini. Yang pertama sama tadi ya, yang kedua juga sama. Nah, ditambah yang ketiga. H0 adakah interaksi antara perlakuan kolom dan baris? H1 adakah interaksi antara sebentar ya, ada telepon. Udah biarin aja. Ya. Jadi nanti F hitung dan F tabelnya juga ada 3 ya. Berarti F hitungnya F hitung 1 untuk ini, F hitung 2 untuk ini, F hitung 3 untuk ini ya. Begitupun F tabelnya ya. F tabelnya juga ada 3. Nah, kemudian F tabel itu kan derajat bebas pembilang, derajat bebas penyebut. Nah, gimana menentukan derajat bebas pembilang? Nah, untuk baris ini ya. Kemudian penyebutnya mana? Error ya, ke sini juga. Ya, kemudian untuk kolom ini ya derajat bebas pembilang yang di atas. Kemudian untuk errornya ini ya. Yang interaksi ini untuk derajat bebas pembilangnya. Ini derajat bebas penyebutnya ya. Masih ingat ya, mudah-mudahan tabel F itu ini pembilang, ini penyebut, tinggal dicocokin aja. Kemudian ditarik-tarik, ketemu di sini nilai F tabelnya ya. Jangan lupa dicek alfanya. Oke ya, ini ringkasannya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal ya. Masuk ke contoh soal. Halo, masih dengar saya nggak ya? Halo? Ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ini katakanlah tanpa interaksi ya. Ini tanpa interaksi. Tanpa interaksi ya. Ini saya hapus dulu deh nilainya ya, biar nanti kita sama-sama mengerjakan. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini misalkan tadi vitamin A, B, dan C ya. Ini ada pengelompokan dari baris juga ya. Katakanlah A, B, B, C, C ya. Ini contoh saja, sederhana ya. Nah, kemudian langkah pertama gimana? Pertama adalah kita menentukan JKB, JKK, JKE, JKT. Yang paling pertama adalah JKT ya. Oke, JKT gimana sih rumusnya? Ini saya taruh di sini dulu lah ya. Jadi tadi JKB, JKT, JKB, JKK, JKE ya. Saya taruh di bawah dulu. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Oke, kita menjalankan rumus ini. Jumlah kuadrat total. Gimana? Ini kan datanya ya.
Jumlah kuadrat total. Nah, ini adalah sigma semua sel. Sigma semua sel dikuadratkan, sigma kuadrat dari semua sel, ya, sigma total kuadrat dari semua sel, ya, dikurangi total dikuadratkan per KB. Jadi saya jelaskan aja deh. Oh ya, ini berarti banyaknya K 3 ya, perlakuan kolom. Banyaknya B, banyaknya perlakuan baris 3. Ini kebetulan sama ya. Oke. Nah, ini berarti caranya adalah pertama dikuadratkan dulu. Ini semuanya dikuadratkan ya. Nah, ini semuanya dikuadratkan. Ini saya mudah ya dengan menggunakan Excel. Ya, tinggal kalau kuadrat tanda begitu ya. 2, pangkat 2 kan kuadrat itu ya, tinggal. Nah, ini pangkat 2. Tarik aja ya, tarik, set. Ya, ke bawah juga tarik, set. Tarik. Tarik. Ya, ini adalah kuadratnya. Kemudian gimana? Kuadrat ini di total, tinggal sum ya. Ini mudah-mudahan paham ya, bisa mengikuti Excel. Sum. Nah, ini adalah total dari kuadratnya. Ya. Ini dikuadratkan, kemudian total kuadratnya di total ini. Dikurangi T kuadrat per KB. Ini gimana sih? Nah, ini sebutnya faktor koreksi ya. Nanti berguna buat semuanya, kan semuanya dikurangi TB ya. T kuadrat KB ya. Sama dengan ya. Ini total semua dikuadratkan. Nah, kita totalkan dulu ya. Ini kita totalkan dulu. Kemudian totalnya kita kuadratkan. Berarti ini ya, kita kuadratkan pangkat 2. Kemudian per KB. Nah, kemudian ya, ini dibagi K-nya 3 ya. Dikali B-nya 3. Nah, ini ya. Ini adalah ini. Katakanlah tadi FK kita tulis ya, sama dengan ini. Ini faktor koreksi ya. Sehingga JKT ya gampang ya, tinggal JKT sama dengan apa? Nah, ini ya dikurangi ini. Nah, ini JKT-nya. Kemudian JKB. JKB itu baris ya. Ini apa sih ini? Ini adalah total tiap baris dikuadratkan per K. Total tiap baris dulu ya. Ini kita total tiap baris. Ya. Ini total tiap baris, kemudian dikuadratkan totalnya. Ya. Ini agak banyak juga sih sebenarnya ya. Jadi tolong konsentrasi ya. Ini dikuadratkan, kemudian di total. Totalnya ini kuadratnya ini di total. Sum ya. Ini kan. Nih sum. Nah, 873 ya. Dibagi dengan K. Dibagi dengan K. Ini ya. Per K-nya 3 ya. 291. Kemudian kita sudah dapatkan berarti nih, tinggal dikurangi ini ya, sama ya tadi. JKB sama dengan apa? Ini tadi dikurangi dengan ini. Nah, ini JKB. JKK. JKK logikanya sama dengan JKB ya. Berarti di sini ditotalkan tiap kolom ya, kita totalkan tiap kolom. Kita totalkan tiap kolom ya. Sini. Kemudian totalnya ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Ya, sini. Kuadrat ini kita total ya. Kuadratnya kita total. Nah, ya. Kemudian dibagi dengan ini ada kesalahan ya. Rumusnya ada kesalahan. Kalau JKB dibagi dengan K, kalau JKK dibagi dengan B ini ya. Seharusnya B ini. Kebetulan sama ya, B dengan K-nya. 268 sekian. Berarti tinggal ini dikurangi dengan faktor koreksi ya. Nah, ini ya. Ini adalah JKK-nya. Kemudian jumlah kuadrat errornya tinggal JKE dengan ini. Nah, ini ya.
kurangi ini, gitu kan? Nah ini JKE-nya. Udah ini ya. Ini JKA, JKB, JKK, JKE-nya, JKT. Nah, kemudian apa? Setelah itu, kita lihat di sini ya. Setelah itu kita menentukan derajat bebas tadi gampang ya, tinggal penentuannya. Rata-rata kuadrat, S kuadrat ya, S kuadrat, ini S kuadrat. Gimana? Tinggal JKB, jadi yang tadi yang JKB berarti JKB dikurangi dengan DB-nya ini ya. B-1 2 ya. 3 dikurangi 1 2 kan. Kemudian 3 dikurangi 1 juga 2. Nah, ini JKE-nya berarti kan ini 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4. JKE-nya 4. Berarti S kuadrat ya ini bagi 2 ya. Kemudian ini bagi 2. Sorry. Nah, dari JKB ya. JKT nggak ada ya. Ini bagi 2. Ini bagi 2. Ini bagi 4 gitu ya. Nah, ini. Kemudian apa? Mencari F1. F1 kuadrat ya. F1 kuadrat nanti berguna untuk F hitung dari hipotesis mengenai baris ya tadi yang merefer ke baris. Kemudian F2 ini untuk membandingkan antara F hitung dengan F tabel, ini F hitung 2 ya, F hitung 2, F tabel 2 ya, nanti ini yang digunakan untuk memutuskan hak nolnya ditolak atau diterima pada perlakuan kolom gitu ya. Ini tinggal S1 kuadrat yang tadi itu dibagi dengan S3. Nah, berarti ini F hitung ya. F hitungnya yang JKB berarti ini bagi ini gitu ya. Yang JKK berarti ini bagi ini. Nah, ini F1, F hitung 1, ini F hitung 2. Udah ketemu nih ya. Nah, ini dibandingkan dengan F tabel 1 untuk hipotesis yang merefer ke baris ya, ke perlakuan baris ini dibandingkan dengan F2 untuk hipotesis yang merefer ke kolom. Nah, nanti diputuskan, dibandingkan ya dengan kriteria tadi. Kriterianya mana ya? Kriterianya adalah jika ya sama sih dengan yang sebelumnya ya, jika F hitung lebih besar maka hak nol yang ditolak atau hak 1 yang diterima ya. Kalau F tabel lebih besar maka hak nol diterima. Jadi kalau menang F tabel maka yang diterima adalah hak nol. Tapi kalau menang F hitung maka yang diterima adalah H1 gitu ya. Atau hak nolnya ditolak. Jadi menang-menangan. Dah gitu ya. Untuk yang tanpa interaksi. Untuk yang dengan interaksi, ini contohnya seperti ini ya. Tadi saya bilang bahwa dalam satu selnya lebih dari satu data. Ini kan dalam satu selnya lebih dari satu data ya. Ada 3 data di sini. Ini 3 data. 3 data. Jadi terjadi pengulangan ya di sini ya. 3 data. Oke. Nah, ini sama aja ya, sama aja. Cuman ada tambahan tadi JKBK ya. JKT-nya ya sama aja. Semua sel ini dikuadratkan, ini ya ditotal, kemudian dikurangi dengan, nah ini T kuadrat BKN. Ya, T kuadrat tuh kan ini ditotal semua, dikuadratkan. Nah, pernya itu BKN semuanya. B itu apa sih? B itu banyaknya data dalam satu sel pertemuan antara perlakuan kolom dan perlakuan baris. Berarti di sini 3 ya, dalam hal ini 3. Berarti ini semuanya 3. K-nya 3 ya, kemudian B-nya juga 3, kemudian N-nya juga sama 3 ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi JKT ini dikuadratkan, ini ya hasilnya nih. Ya, ini semuanya dikuadratkan adalah ini. Kemudian kuadratnya di total ini ya. Ini ya di total. Kemudian apa? Kemudian
kita mencari faktor koreksinya. Faktor koreksi adalah semuanya di total ya, ini di total sehingga menjadi mana ya? Ini ya 149 di total nih ya. Total semua, sum semua ya, kemudian dikuadratkan, kemudian per nah ini tadi BKN ya, BKN atau NBK ya sama aja. 333 ya. Hasilnya ini. Kemudian ini ya tadi mana sih? Ini ya, sorry. Ini dikurangi dengan ini. Ya, jadilah JKT ya. Ini dikurangi dengan ini. JKT-nya. Oke ya. JKB gimana? Sama aja ya. JKB itu mencari total baris ya. Ini baris semua di total, baris semua di total, baris semua di total. Kemudian totalnya itu dikuadratkan, total dikuadratkan, total dikuadratkan ya. Kemudian ini di total lagi ya. Sehingga 7435. 7435 nah ini dibagi dengan nah ini. Dibagi dengan BKN ya, BKN. Dibagi dengan KN, dibagi dengan KN. Jadi kalau B baris ininya K ya. KN ya, KN. B dengan KN. Ini 3 kali 3 sama dengan ini ya. Kemudian ini dikurangi dengan faktor koreksi ini ya. Jadilah JKB ini ya, JKB. Kemudian JKK pun sama demikian ya. Ini di total per kolom dikuadratkan ya, kemudian di total kembali menjadi ini ya. Ini dibagi per BN ya, BN 33 ya, sehingga JKK ini ya dikurangi dengan faktor koreksi sama ya. Nah, jika BK gimana jika BK? Jika BK itu ini dikurangi, perhatikan ya. Ini nanti adalah semua data di dalam sel dikuadratkan, kemudian ditotal ya. Jadi semua sel di dalam pertemuan itu ya dikuadratkan, ditotal per N. Nah, perhatikan ini. Ini yang mana sih? Ini itu adalah JKB ini ya. Ini itu adalah ini. Ya. Kemudian ini itu adalah ini. Sebelum dikurang JKK sebelum dikurang dengan faktor koreksi ya. Ini. Ya. Kemudian ini adalah faktor koreksi ya. Ini adalah faktor koreksi. Justru kalau di JKBK faktor koreksi ditambahkan ya, plus. Oke. Sekarang mencari ini. Gimana sih ini? Ini itu tadi saya bilang bahwa semua data yang ada dalam satu sel di total ya, ini kan sum ya, semua di total, sum di total ya, semuanya di total, kemudian totalnya ini dikuadratkan, nah ini kan totalnya dikuadratkan, kemudian kuadratnya, hasil kuadratnya ditotalkan, disigmakan, ini ya, ini yang ini ya, ini ditotalkan kembali ya, kemudian ini ya dibagi dengan N 3 ya, jadi ini ya. Nah, kemudian ini dikurangi ini ya, dikurangi ini ditambah dengan faktor koreksi. Nah, ini ya, ini tadi JKBK-nya ya, ini dikurangi dengan ini, lihat warnanya ya, dikurangi dengan ini ditambah dengan faktor koreksi. Sama dengan ini. Ini apa? Ini adalah JKBK. Ini saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Nah, JKE-nya kurangi semua ya. Jadi JKT kurangi JKB, kurangi JKK, kurangi JKBK. Ya. Kemudian, nah, berarti kalau tadi hipotesisnya ada 3, mesti di sini harus ada F hitungnya ada 3 ya. Sebelum ke F hitung, kita mencari S kuadrat ya, atau rata-ratanya. JKT tidak ada ya. Rata-rata ini dibagi dengan banyaknya perlakuan. Banyaknya DB di perlakuan ya, sorry. Kan tadi K kurangi 1 ya, yaitu 2. Ini B ya, kalau B berarti B.
Kebetulan sama ya, 3 semua ini juga K dikurangi apa tadi, dikurangi B dikurangi 1 ya, untuk derajat bebasnya. Nah, ini JKBK 4 dari mana? Nah, ini JKBK rumusnya ini kan. Kan tadi 2 dikali 2, 4. Kemudian untuk error, kenapa dibagi 18? Ya, ini kan error kan berarti ini ya, per dB-nya kenapa 18? Nah, ini rumus dB-nya untuk yang error. BK N-1, BK 3 kali 3, 9 kali N-1, 3 kurangi 1, 2, 9 kali 2, 18. Nah, sini. Kemudian F hitung, tinggal ini dibagi dengan ini, ya. Ini dibagi dengan ini. Jadi error selalu menjadi ini dibagi dengan errornya ya, jika hasil error. Dan ini. Nah, ini adalah F hitungnya. Tinggal nanti lihat F tabelnya. Ya. Hipotesisnya untuk yang kolom sama begitu ya. Untuk yang baris sama. Nah, untuk yang interaksi kalau H0 berarti tidak ada interaksi pada perlakuan, antar perlakuan. Kalau H1 ada interaksi perlakuan kolom dan baris. Gitu ya. Ini nanti tinggal cek aja F tabelnya. F tabelnya nanti ini melihat ke tabel F ya. Dengan tadi derajat bebas pembilangnya itu adalah ini masing-masing ini ya. Kalau baris berarti B-1, kalau kolom berarti K-1, kalau interaksi berarti ini. Ya, bukan dibagi ya, di sampingnya yang di sini derajat bebas penyebutnya itu semuanya ke error ini ya, ke derajat bebas error. Oke, tinggal dicari aja. Gampang banget ya, bentuk tabelnya kan gini, ini cari kan ketemu di sini ya. Oke, itu saja ya dari saya. Apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada suaranya? Ntar dulu. Mana suaranya ya? Halo? Nggak ada suaranya ya? Halo? Nggak ada suaranya ya? Ntar dulu. Oke, baik. Saya cukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Nanti saya upload videonya. Tolong nanti kalau ada yang mau mengulang, silakan saksikan saja video saya di YouTube channel ya. Jangan lupa di like and subscribe-nya dan juga bantu share ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.